Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom kakak-kakak sekolah minggu. Bertemu lagi dalam ibadah online hari ini. Nah, Kak Novi, Iya Kak. kita ada IEL baru ya? Iya Kak, kita punya IEL baru. Kita ajarin yuk adik-adik. Ayo Kak. Nah adik-adik, nanti kalau kakak katakan sekolah minggu ceria, ceria, aku diberkati Tuhan. Ayo kita lakukan. Kakak panggil ya. Sekolah minggu Ceria, ceria, aku diberkati Tuhan. Wah, semangat sekali ya kakak ya. Iya. Tapi sebelum kita mulai ibadahnya, kakak akan beri waktu kepada adik-adik untuk menyiapkan Alkitabnya, kidung jemaat, buku ND, dan jangan lupa persembahannya. Kakak beri waktu ya. Ya, perlengkapan ibadahnya sudah disiapkan. Sekarang kita masuki saat teduh. Kak Novi, Iya, hari ini Kak. sukacita nggak ya? Sukacita sekali Kak. Adik-adik sukacita tidak? Tentu kita semua sukacita. Kita mau buka ibadah kita angkat lagu pujian adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku. Mana? Di hatiku. Di mana? Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan tinggal di dalamku. Bahasa Batak. Goklas ni roha doa dingolukon, dingolukon, dingolukon. Goklas ni roha doa dingolukon. Totong di rohako mau liate goklas ni roha maringan holong mi Tuhan dia mau liate goklas ni roha maringan holong mi Tuhan dia. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata di kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur atas berkat dan rahmat-Mu. Hari ini kami boleh berkumpul kembali, kami boleh beribadah online. Ya Tuhan, berkati ibadah kami, sehingga ibadah kami boleh kami lalui dengan penuh sukacita. Berkati ya Tuhan, hati dan pikiran kami, agar kami mampu dengan penuh sukacita memuji dan memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar berkat Tuhan layak kami dapatkan. Inilah doa kami yang kami doakan, kiranya Tuhan boleh mengabulkannya. Amin. Sebelum kita membaca epistel, adik-adik,
kita mau angkat lagu pujian, Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, lagu pujian ini tidak sekali lagi. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. ku kan menari, Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membacakan epistel. Epistel kita hari ini diambil dari 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 4. Ayo adik-adik, ambil Alkitabnya, dibuka ya. Sudah adik-adik? Nah, kita akan membacanya secara bergantian. Kakak mulai dari ayat pertama, pada ayat keempat nanti kita baca bersama-sama. Sekali lagi tentang karunia roh, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. Kita baca bersama-sama ayat keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Kita bersatu di dalam doa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan ayat hafalan minggu ini, kita saksikan dulu yuk video teman-teman yang sudah mengumpulkan ayat hafalan minggu lalu. Mari kita saksikan. Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Nah adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Galatia 5 ayat 25. Sekali lagi ya, Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Sekali lagi ya adik-adik ya, Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh,
baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Nah, sekarang kakak kasih waktu ya untuk adik-adik untuk menghafalnya. Silakan. Nah, adik-adik sudah hafal belum? Sekarang kita coba ya bersama-sama. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240A, Datanglah ya Sumber Rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah, kita balai sorgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Kita angkat lagu pujian ini sekali lagi. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah, kita balai sorgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Oleh karena itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini kami masih dapat kembali memuji memuliakan nama-Mu di dalam ibadah minggu kami saat ini. Kami mau belajar dari firman-Mu. Tuhan terangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau bersama dengan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, supaya kita dapat mengerti tentang firman Tuhan ini, mari kita mendengarkan cerita dari kakak kita pada minggu ini. Supaya kamu dapat mengerti. Duduk yang manis ya, kita mau dengarkan cerita.
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga adik-adik tetap semangat dan tetap bersukacita ya hari ini. Meskipun kali ini kita masih ibadah di rumah. Nah adik-adik, kira-kira adik-adik tahu nggak kakak siapa? Pasti pada nggak tahu kan? Kenalin, nama kakak Fioni Septiani Haryanja. Kakak dari Sekolah Tinggi Teologia Pematang Siantar. Nah, kali ini kakak dapat tugas nih dari sekolah kakak untuk observasi di gereja kita. Jadi kali ini kakak bakal bawain cerita nih buat adik-adik semua. Adik-adik pada penasaran gak? Pasti pada penasaran kan? Nah, kalau gitu kakak mau cerita nih. Kali ini kakak mau cerita tentang buah-buah roh. Kira-kira adik-adik di rumah udah pada tahu gak buah-buah roh itu apa aja sih? Nah, sebelum kakak lanjut cerita, kakak mau tanya dulu. Kira-kira siapa ya yang di rumahnya tiap hari suka banget marah-marah? Tiap disuruh mama pasti ngedumel, ngoceh-ngoceh. Terus kalau misalnya diajakin adiknya main atau adiknya pinjam sesuatu, dia pasti cemberut, marah-marah. Terus kayak, apaan sih ganggu, sana. Kayak gitu. Ayo, siapa nih ngaku, jangan bohong loh di hadapan Tuhan. Pasti kita semua kayak gitu kan. Nah adik-adik, kira-kira sifat pemarah, suka ngoceh-ngoceh, gak sabar, itu tuh sifat yang disukai Tuhan gak ya? Nah kakak mau cerita nih tentang sifat-sifat yang Tuhan sukai. Adik-adik duduk rapi, pasang telinga ya, dengerin kakak. Nah, jadi kakak mau cerita tentang seorang anak perempuan bernama Anya. Nih, cantik kan anak perempuannya? Walaupun cantik kayak gini, dia punya kekurangan nih adik-adik. Dia suka banget marah-marah, suka banget ngoceh-ngoceh. Sampai mamanya pusing banget mikirin, harus gimana ya supaya Anya ini gak marah-marah. Akhirnya mama punya ide nih teman-teman. Mama ajakin Anya untuk ke kebun belakang rumahnya. Kira-kira di belakang rumah ngapain ya? Ternyata mama ngajakin Anya buat lihat. Mama punya kebun yang cantik banget. Banyak bunga-bunganya, ada pohon mangga, ada burung-burung yang berterbangan, terus banyak kupu-kupu lagi. Pokoknya cantik banget. Tapi tatapan Anya tertuju pada satu bunga. Anya suka banget lihat bunga ini. Terus Anya kepikiran, kalau mama aja bisa, aku juga pasti bisa dong tanam bunga kayak gitu. Akhirnya tiap hari Anya tanyain sama mama, Mama gimana sih cara tanam bunga kayak gini? Gimana sih ma? Tapi mama gak semudah itu mau ngasih tahu Anya. Tiap hari Anya kepikiran, Anya marah-marah, Anya terus nuntut sama mamanya. Sampai satu hari mama bilang sama Anya, oke, kalau kamu mau mama ajarin cara tanam bunga, kamu harus melakukan beberapa misi. Kira-kira misi apa ya adik-adik? Hari pertama, misi yang harus Anya lakukan adalah menyebarkan kasih kepada sesamanya. Caranya gimana ya kak? Caranya mudah nih adik-adik. Karena Anya punya sifat yang pemarah, mama bilang sama Anya, satu hari itu Anya gak boleh marah-marah. Anya harus sabar banget, Anya harus baik, pokoknya Anya harus kasih deh. Kira-kira Anya bisa gak ya? Nah, ternyata Anya bisa nih adik-adik. Misi hari pertama selesai. Lanjut ke misi kedua. Di hari kedua, Anya harus bisa menebarkan sukacita. Caranya gimana ya? Gini, satu hari ini Anya gak boleh sedih, Anya gak boleh merengut,
Anya harus ajak adiknya main supaya adiknya senang. Atau Anya bisa puji mamanya, mama cantik banget hari ini, mama cantik banget. Kan kayak gitu bisa buat mama senang. Hari itu Anya berpikir, kira-kira aku bisa nggak ya melaksanakan misi ini? Ternyata adik-adik, Anya berhasil kali ini. Akhirnya Anya pun menuju misi ketiga. Misi ketiga ini Anya harus menciptakan damai sejahtera dan kebaikan. Kira-kira kebaikan seperti apa ya yang bisa Anya buat? Akhirnya Anya pun ingat kalau Anya punya coklat di dalam tasnya. Anya ambil coklatnya, terus Anya kasih ke adiknya. Wah, adiknya senang banget teman-teman. Adiknya merasa bahwa kakakku baik sekali. Hari itu misi ketiga Anya berjalan dengan sukses. Sampai di hari keempat, Anya ngerasa jengkel nih teman-teman. Masa sih buat nanam bunga aja mesti ngelakuin misi kayak gitu? Kan nanam bunga pakai pupuk, bukan pakai sukacita. Kok Anya harus bersukacita? Anya harus menciptakan damai, Anya harus kasih, gak nyambung adik-adik. Akhirnya Anya pun protes nih sama mamanya. Dia bilang, Mama pasti bohong sama Anya. Masa sih Anya disuruh gini segala macam? Mama gak mau kan ngajarin Anya? Anya bener-bener marah sama mama. Tapi mama bilang, oke, kalau kamu mau tanam bunga, kamu harus menjalankan misi terakhir. Misi terakhir seperti apa ya adik-adik? Ternyata misi terakhirnya ini adalah kesabaran. Anya harus bisa sabar tahan emosinya dan tunggu sampai besok hari. Anya bersusah payah nih adik-adik. Dia terus mencoba untuk berpikiran bahwa iya mama pasti bakal kasih tahu aku, mama pasti bakal ngajarin aku. Akhirnya misi keempat Anya pun berjalan dengan sukses. Itu misi terakhir adik-adik. Keesokan harinya mama ajakin Anya ke kebun belakang. Mereka pun akhirnya menanam bunga seperti yang Anya inginkan. Tapi mama bilang sama Anya, kalau Anya mau menanam bunga ini, Anya harus setia. Setia dalam hal yang kayak gimana ya kak? Setia dalam hal ini artinya Anya harus rajin pupuk bunganya, harus rajin siram bunganya. Pokoknya Anya harus bertanggung jawab atas bunga yang sudah dia rawat. Setiap hari Anya tunggu nih perkembangan bunganya. Kira-kira adik-adik bisa tebak gak? Bunganya tumbuh atau enggak? Pinter nih adik-adik semua. Iya, bunganya tumbuh dengan subur. Bunganya jadi bunga yang cantik banget. Akhirnya pada suatu sore mama bilang sama Anya, Anya ayo nak kita keluar jalan-jalan. Ngapain mah? Mau jalan-jalan kemana? Ke sana, ke depan. Sekalian ketemu teman-teman kamu. Terus Anya bilang, oke deh mah, tapi Anya mau bawakin bunga Anya mau tunjukin sama teman-teman kalau Anya tuh keren, bisa nanam bunga sampai sebagus ini. Teman-teman pasti nggak bisa kayak gitu. Akhirnya Anya pun bawa bunganya nih keluar dari rumah. Mereka jalan-jalan sampai mereka ketemu seorang anak kecil yang mukanya sedih banget, merengut, mau nangis. Terus Anya pikir, kira-kira aku bisa ngelakuin apa ya supaya anak perempuan itu senang. Anya pikir, apa ya? Kira-kira apa adik-adik? Adik-adik bisa tebak gak? Nah iya benar, karena Anya bawa bunga, Anya pun pikir, kalau bunganya aja bisa buat aku senang, pasti bunganya juga bisa buat anak itu senang. Akhirnya Anya pun menghampiri anak perempuan tersebut dan memberikan bunganya. Adik-adik bisa tebak gimana kira-kira ekspresi adik tadi?
Iya, adik tersebut sangat senang, mukanya sangat bergembira, penuh sukacita di dalam hatinya. Nah, adik-adik, ternyata dari proses sebelum Anya nanam bunga, sampai dia tanam bunga, sampai akhirnya dia dengan senang hati memberikan bunga yang sudah dia tanam sendiri, itu ternyata merupakan buah-buah roh loh adik-adik. Ternyata selama proses itu Anya sudah melakukan buah-buah roh. Kira-kira dari cerita tadi adik-adik masih pada inget gak apa aja sih buah-buah roh yang sudah kakak sebutin? Yuk kita sebutin sama-sama. Nah adik-adik semua masih inget gak buah-buah roh dari cerita kakak tadi? Yuk kita sebutin bareng-bareng ya. Buah-buah roh itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah adik-adik, kakak punya tugas nih buat adik-adik semua. Karena adik-adik pastinya udah paham kan sama cerita kakak tadi, adik-adik juga pasti udah tahu apa aja sih buah-buah roh. Nah adik-adik kakak tugasin supaya buat salah satu dari buah-buah roh ini, terus adik-adik foto atau videokan untuk dikirim ke kakak sekolah minggunya supaya minggu depan ditampilin. Oke? Pasti bisa kan? Nah adik-adik, cerita kita sampai sini dulu ya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Dadah! Iya, kita tadi sudah dengarkan cerita dari Kak Fioni yang menceritakan tentang seorang anak perempuan yang namanya Anya. Bagaimana mamanya mengajarkan Anya supaya dia bisa hidup di dalam Roh Kudus seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan ini. Inang pendeta nggak perlu panjang-panjang lagi memberitahukannya. Karena tadi Kak Fioni sudah ceritakan dengan jelas bagaimana Anya diajarkan oleh mamanya untuk bisa menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupannya. Adik-adik sekolah minggu, mari kita sama-sama hidup di dalam roh, biarkan Roh Kudus yang memimpin hidupmu supaya kamu bisa menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupanmu masing-masing. Kita sama-sama sudah membaca firman ini, apa aja yang ada di dalam buah roh tadi. Ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi adik-adik sekolah minggu, kalau masih mau melawan sama orang tua, itu belum dikuasai Roh Kudus berarti. Karena tidak ada di situ kesabarannya. Kalau masih mau berantem sama temannya atau sama saudaranya, di situ juga belum menghasilkan buah roh karena nggak ada damai sejahteranya. Begitu juga dengan yang lain dari buah-buah roh yang 9 itu. Bagaimana kamu bisa menghasilkan buah-buah roh tersebut? Firman ini mengajarkan kita hiduplah di dalam Roh Kudus. Supaya setiap kamu menjadi anak sekolah minggu yang mampu menghasilkan buah-buah roh dalam tingkah lakunya, dalam sikap hidupnya, dalam perkataannya, dalam hubungannya dengan orang tua, dengan saudara, dengan teman-teman, dengan siapapun itu. Kalau kamu diam di dalam Roh Kudus dan Roh Kudus ada dalam kamu, Roh Kudus membimbing kamu dan kamu mau dibimbing oleh Roh Kudus, maka kamu akan bisa menghasilkan buah-buah roh. Mari adik-adik sekolah minggu, kita sama-sama menghasilkan buah-buah yang manis dalam kehidupan kita, yaitu buah-buah roh. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga,
karena Engkau mengajarkan kami melalui firman Tuhan dan cerita dari kakak kami guru sekolah minggu. Sehingga kami dapat mengerti bahwa kami haruslah mau membuka hati dan pikiran kami supaya Roh Kudus-Mu yang memimpin kami sehingga kami menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kami. Biarlah kami mampu menunjukkan ini di tengah-tengah kehidupan kami melalui perbuatan perkataan kami dan seluruh sikap hidup kami. Sehingga kami dapat hidup bersama dengan penuh kasih, dengan penuh damai sejahtera yang satu dengan yang lainnya. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Tuhan akan senantiasa menuntun kami. Terima kasih Bapa, dengarkan doa permohonan kami ini, kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ada baiknya firman Tuhan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau mengumpulkan persembahan dan kita responi firman Tuhan hari ini dengan lagu pujian Buah-buah Roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kita angkat lagu pujian ini sekali lagi. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah bernyanyi, sudah berdoa, sudah dengar firman Tuhan, dan kita juga sudah mengumpulkan persembahannya. Oleh karena itu, kita mau tutup ibadah kita pada saat ini. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom, Tuhan memberkati. Wih, maju muka, wis. Barunya dangdut loh. Ya kan? Masih baru jahit kan?